Oke, sebagian dari para eksportir mungkin ada yang familiar, ada yang tidak familiar juga dengan sales kontrak, apalagi yang baru pemula. Kemungkinan besar adalah tidak terlalu familiar dengan namanya sales kontrak. So, di sini saya akan menjelaskan ya, ada satu contoh tentang sales kontrak ya yang mungkin kita bisa pelajari bersama. Untuk tahun 2023 ini semoga ya banyak video-video bermanfaat yang bisa saya sampaikan. Oke, langsung saja. Jadi ketika kita bikin sales kontrak ya, yang pertama di sini kita tentu ada namanya begitu ya, sales kontrak atau apa. Kalau misalkan Anda ada logo perusahaan mungkin boleh juga lah ditambahkan. Di sini ada nomornya juga ya. Nomor ini nanti mencerminkan ya, terserah ya, tidak ada aturan baku untuk penomoran ini ya. Apakah biasanya tapi di awal misalkan nomor sekian itu artinya sales kontrak Anda yang keberapa begitu ya. Ini di belakang ada tahun ya, ini mungkin nama perusahaannya dan lain sebagainya begitu ya. Itu ini bisa bulannya begitu ya. Jadi disesuaikan saja ya, tidak ada aturan baku untuk penomoran di sales kontrak. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini tentu harus ada siapa sellernya, siapa buyernya. Seller adalah Anda ya, atau kita sebagai eksportir, dan buyer adalah orang yang membeli barang kita. Oke, di sini dituliskan nama PT-nya ya, kemudian di sini ada alamatnya juga lengkap semua. Buyer juga sama ya. Ini poin pertama, ini poin kedua, seller dan buyer harus ada tertera di dalam sales kontrak. Oke, lanjut ya, biar enggak terlalu panjang kali lebar begitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah ada description of goods. Jadi goods ini produk ya. Jadi maksudnya barang-barang yang Anda kirimkan ke sana yang kemudian disepakati itu apa saja. Ya, di sini contohnya adalah wood furniture ya. Jadi furnitur yang memang disepakati dalam transaksi jual beli ekspor impor. Ya, di sini ada deskripsinya karena ada lebih dari satu ya, artinya setiap barang itu harus dideskripsikan ya. Termasuk Anda misalkan mengirimkan ada dua kotak yang berbeda. Ya, misalkan kotak yang pertama ukurannya 90x90, kemudian kotak yang kedua ukurannya 100x100 ya, itu harus di sales kontrak itu dicantumkan ya. Berapa banyak kotak yang ukuran 90x90, berapa banyak kotak yang ukuran 100x100, dan semuanya harus lengkap ya. Ada berapa unit dan lain sebagainya. Termasuk di sini masing-masing harga per unitnya berapa ya, biar orang mudah untuk memahaminya begitu ya. Jadi di sini semuanya lengkap ya. Jadi setiap detail dari pengiriman termasuk kemasannya itu pun harus ada di sini gitu ya. Di sini total package-nya ada 159, total unitsnya ada 224 ya. Timbangannya juga harus ada. Berapa kilo? Di sini 7.500 kg, artinya 7,5 ton ya. Net weight-nya 7,2. Ya, ini volumenya 60 cbm. Oke, yang selanjutnya adalah pricing. Ini tentu harus ada ya. Harganya berapa? Di sini total ya. Karena harga per unitnya sudah ada di sini harga total. Ya. Harga total harus ada. Kemudian di sini ada import terms-nya. Di sini FOB. Ya, sudah saya jelaskan dari awal. Silakan kalau yang belum memahami FOB itu apa, bisa dilihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya begitu ya, yang tentang import terms ya, banyak sekali. Nah, ini terms of payment-nya. Ini irrevocable site LC ya. Minggu lalu sudah saya jelaskan juga tentang site LC atau LC site atau LC usance ya. Irrevocable itu artinya dia tidak bisa dibatalkan secara sepihak ya. Tentu memang ini ya harus begitu biasanya ya. Jadi tidak boleh ada pembatalan sepihak baik dari itu eksportir maupun importir gitu ya. Jadi irrevocable site LC. Kalau misalkan masih belum memahami, bisa dicek video saya yang sebelumnya juga tentang LC site. Ya, ini terms of payment-nya atau payment atau TOP-nya ini ya nggak harus site LC, bisa LC usance, bisa documents against payments atau telegraphic transfer ya, atau TT gitu ya. Masih banyak ya, masih banyak payment yang lain selain LC gitu ya. Tapi ini adalah kesepakatannya dengan menggunakan LC. Oke. Yang selanjutnya adalah term of shipment. Jadi pengiriman ini port of loading. Artinya dari mana barang itu diberangkatkan ya. Ini any port in Indonesia. Jadi mau dari
Tanjung Perak, mau dari Tanjung Priuk misalkan ya. Tapi di sini sudah jelas. Jadi maksudnya ini ada tidak ada batasan, tidak ada ketentuan kesepakatan mau dari manapun barang itu berangkat dari Indonesia itu silakan. Tapi di sini ya si eksportir dan importir menyepakati bahwa berangkat dari Tanjung Perak, Surabaya. Ya. Port of destination ini di sini adalah Port of Houston, USA. Ya, ini harus jelas, clear ya. Jadi jangan sampai barangnya nanti tiba-tiba ada di port lain. Ya, itu bahaya. Ya, ini harus jelas Port of Houston, USA. Partial shipment artinya adalah dari sekian banyak barang yang Anda transaksikan, yang Anda jual, boleh nggak ngirimnya beberapa kali? Ya, ternyata di sini maksudnya beberapa kali adalah oke, dalam minggu pertama bulan Januari itu saya kirim 2 kontainer karena totalnya 4 kontainer. Nah, minggu keempat bulan Januari saya kirim lagi 2 kontainer. Boleh nggak? Nah, di sini ternyata tidak boleh, prohibited. Tergantung dari perjanjiannya ya. Ya. Di sini prohibited. Transshipment allowed. Jadi diizinkan. Maksudnya ini transit boleh nggak transit? Misalkan sebelum ke USA ya, sebelum ke di sini pelabuhan di sini ya. Itu boleh nggak transit dulu? Ternyata diizinkan. Silakan transit dulu gitu kan. Nah, ini latest date shipment Januari 2021, 2022 ini harusnya ya. Tuh. Atau berapalah begitu ya. Ini contoh saja ya. Oke, yang selanjutnya, nah ini tidak kalah penting, documents required. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan ya, commercial invoice ya, 3 kopi, full set of 3 per 3 clean on board ocean bills of lading ya, dan lain sebagainya. Di sini packing list juga ada 3 kopi, ada COO ya, certificate of origin juga ada 3 enggak, cuma 1 kopi ya ini ya. Oke. Jadi dokumen-dokumen yang kita sepakati bersama dengan si buyer itu harus tertera di sales kontrak. Jangan sampai nanti dokumennya ternyata kurang gitu ya, sehingga si buyer juga tidak bisa mengambil barang. Oke. Special condition indicating this LC number in documents required. Jadi harus ada nomor LC ini ya, harus mengindikasikan nomor LC di dokumen yang diperlukan ya. Jadi dia meminta, si buyernya meminta special condition ya, supaya memudahkan maksudnya ya. Nah, di sini right of inspection ya, maksudnya inspeksi di sini adalah si buyer atau siapapun itu ya, berdasarkan kesepakatan boleh tidak untuk melakukan inspeksi. Ya, di sini buyer shall have the right to inspect the goods on arrival and within 30 business days after delivery. Buyer must give notice to seller of any claim for damage on account of condition, quality or grade of the goods, and buyer must specify the basis of the claim of buyer in detail. The failure of buyer to comply with this condition shall constitute irrevocable acceptance of the goods by buyer. Jadi si buyer diperbolehkan untuk melakukan inspeksi ya terhadap barang ini sesuai dengan beberapa kesepakatan di sini ya. Ada poin-poinnya juga, kualitas barang, dan harus si bayarnya ini menspesifikasikan ya klaimnya itu apa kalau misalkan ada kegagalan. Oke, nah itu saja poin-poin penting yang memang harus ada di dalam sales kontrak. Tentu di sini ada tanda tangan ya, ada tanda tangan seller, kemudian buyer di sini di tanda tangan. Kalau ada cap silakan dicap gitu ya. Jadi itu adalah poin-poin penting di dalam sebuah sales kontrak yang harus kita ketahui bersama ya. Nanti bagi yang mau, sebenarnya nih kalau contoh sales kontrak ini banyak sekali di Google ya, silakan, ini saya ngambil dari Google juga. Silakan nanti akan bisa dicari di Google. Itu saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan juga like atau share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.